Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan untuk yang kedua. Jadi kalau dalam pertemuan pertama kemarin saya sampaikan tentang ruang lingkup atau materi dalam hukum perdata, maka pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang hukum tentang orang. Hukum tentang orang kalau mau didefinisikan atau pengertiannya adalah seperangkat peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban orang sebagai subjek hukum. Karena subjek hukum itu adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Artinya setiap subjek hukum nanti itu tentu mempunyai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh orang. Bahasa orang dalam hukum perdata itu meliputi orang in persona atau orang pribadi, secara pribadi, diri saya pribadi, juga menyangkut tentang badan hukum. Jadi dalam bahasa hukum itu ketika ada urusan undang-undang menyatakan orang, itu menyangkut satu orang sebagai in persona dan orang sebagai badan hukum dan hukum. Nah, di dalam hukum tentang orang nanti itu akan meliputi bagaimana kewenangan orang, kecakapan orang untuk melakukan tindakan hukum. Juga akan meliputi tentang domisili, catatan sipil, dan sebagainya. Itu nanti akan dibicarakan di dalam hukum tentang orang. Nah, sebagai subjek hukum perdata, orang itu tidak hanya berbicara orang yang sudah kelihatan atau tampak, tetapi ada perluasan orang sebagai subjek hukum. Orang sebagai subjek hukum itu diatur di dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang intinya adalah bahwa seorang bayi yang ada dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir jika kepentingan si anak menghendaki. Artinya apa? Artinya bahwa khususnya ini dalam hal kewarisan. Jadi jika ada katakanlah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, kalau dalam hukum waris itu sudah harus diperhitungkan dengan catatan ia lahir hidup. Artinya kelahiran dia tidak meninggal. Kalau meninggal memang juga dia bukan sebagai ahli waris karena tidak punya keturunan lagi. Jadi misalnya begini, ada katakanlah sepasang suami istri kemudian punya anak satu. Nah, istrinya dalam keadaan mengandung, maka ketika ayah meninggal dunia, maka anak dalam kandungan ibunya tadi itu sudah harus diperhitungkan sebagai ahli waris. Ya, saya ulangi, tadi saya katakan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seorang bayi yang ada dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki. Jadi dia akan diperhitungkan. Nah, sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum, maka juga akan berpedoman pada pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa itu Kitab Undang-Undang Perdata dalam pasal 3? Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
itu tidak mengenal adanya kematian perdata. Artinya apa? Sebagai subjek hukum, jika ia mempunyai tanggung jawab, maka meskipun ia telah meninggal dunia, maka akan digantikan oleh ahli warisnya. Ya, saya contohkan misalnya, ada seseorang A misalnya, A mempunyai hutang kepada, katakanlah kepada perbankan syariah atau kepada perbankan konvensional. Kemudian A meninggal dunia, maka tanggung jawab, kewajiban A terhadap hutang-hutangnya tidak kemudian hapus, tidak. Karena dalam perdata tadi saya katakan, tidak mengenal kematian perdata. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menggantikan untuk mengambil alih tanggung jawab atau untuk mengambil alih kewajiban yang harus ditanggung oleh pewaris. Dia tetap bertanggung jawab. Artinya sampai turun-temurun. Ya. Sehingga tidak bisa kemudian begitu orang punya hutang, hutangnya habis, maka kemudian atau hutangnya belum lunas, dia meninggal dunia, maka kewajiban ahli warisnya itu ikut bertanggung jawab. Itu tadi saya katakan bahwa yang namanya subjek hukum adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban. Namun demikian, di dalam hukum perdata itu ada yang namanya cakap hukum, kewenangan melakukan tindakan hukum. Artinya tidak semua orang, tidak semua subjek hukum itu mampu melakukan tindakan hukum atau mempunyai kewenangan hukum atau mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ada perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang tidak bisa dilakukan karena tidak cakap hukum. Jadi orangnya harus cakap. Orangnya cakap. Nah, saya ulangi, tadi bicara hukum perorangan itu adalah orang in persona dan orang dalam arti badan hukum. Yang akan saya uraikan ini adalah orang in persona dulu. Ya. In persona, in person. Saya sebagai pribadi. Sebagai in persona, tidak semua orang itu mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Apa syarat orang yang bisa mempunyai tindakan hukum? Cakap dalam hukum. Cakap hukum itu diatur di dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada juga dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang minder yarah di bawah umur. Cakap diartikan satu, dewasa. Dewasa itu memang di dalam hukum itu berbeda-beda. Kalau di dalam hukum perdata, minder yarah belum cukup umur, itu adalah 21 tahun. 21 tahun. Yang kedua, tidak di bawah perwalian, tidak di bawah pengampuan, atau pernah menikah, atau sudah menikah, juga masuk kategori dewasa dalam hukum perdata. Artinya dewasa itu adalah tidak harus 21 tahun. Meskipun seseorang itu umurnya belum 21 tahun, tetapi ia sudah menikah, maka ia masuk kategori cakap. Dia bisa melakukan tindakan hukum. Atau belum 21 tahun, tetapi dia pernah menikah. Pernah menikah. Janda, duda.
maka status sebagai janda atau duda tadi itu juga dapat mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Khususnya nanti ketika mereka akan mengadakan suatu perjanjian-perjanjian, membuat perjanjian, akad, misalnya perjanjian jual beli rumah ya, dengan akta misalnya, maka hukum mengisyaratkan harus 21 tahun, harus dewasa. Lalu bagaimana ketika ia belum dewasa, minderyareh atau belum cukup umur, maka dia tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Memang dalam hukum Indonesia itu yang namanya cakap itu atau yang namanya belum cukup umur itu berbeda-beda. Tetapi dalam hukum perdata itu tadi yang saya sampaikan 21 tahun. Kalau dalam undang-undang pemilu beda lagi. Undang-undang pemilu itu cakap itu 17 tahun. Orang berumur 17 tahun itu sudah bisa mempunyai KTP, sudah boleh punya KTP. Kemudian kalau undang-undang perburuan atau ketenaga kerjaan itu 18 tahun. Jadi kita memang banyak undang-undang yang mengatur tergantung perbuatan hukum apa yang ia lakukan. Kalau di dalam hukum adat beda lagi. Hukum adat itu yang namanya dewasa itu cukup kuat gawe. Ya, kuat gawe. Kuat gawe itu ya kalau laki-laki sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, ya dia bisa kuat gawe. Misal dia bisa ke sawah, kemudian dia bisa katakanlah mencangkul, itu cakap, hukum adat tuh ya, hukum adat. Kalau yang perempuan sudah bisa nyapu, sudah bisa nyuci, itu dewasa. Tetapi menurut hukum adat. Tetapi hukum adat nanti ini berbeda ketika masuk ke dalam ranah hukum perdata. Akan berbeda. Di cakap itu memang berbeda-beda. Jadi tergantung daripada hukum atau tindakan hukum apa yang ia lakukan untuk melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum. Ya. Kalau di bawah pengampuan sama, meskipun umurnya itu adalah katakanlah sudah 23 tahun, tetapi dia maaf dalam tanda kutip tidak sehat akal, gila, maka ia di bawah pengampuan, tidak masuk kategori dewasa dia. Tidak cakap. Orang gila tidak bisa melakukan tindakan hukum meskipun ia adalah 23 tahun. Kenapa di bawah pengampuan? Sehingga tindakan-tindakan hukum yang dilakukan ia ya harus di bawah kurator. Dia tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Tetapi tindakan-tindakan hukum itu harus dilakukan oleh kuratornya. Transaksi yang ia lakukan tidak bisa dilakukan. Tetapi harus melalui kurator. Atau kalau dalam pengampuan juga begitu ya. Ini kalau in persona, dalam arti orang pribadi. Ya. Sekarang yang kedua, saya ulangi. Tadi kan hukum tentang orang kan begitu menyebut nama orang kan satu orang in persona, yang kedua ada tentang badan hukum. Apa itu badan hukum sekarang? Badan hukum. Ya. Untuk bisa mendirikan sebuah badan hukum itu harus memenuhi dua syarat. Ya, dua syarat. Yang pertama namanya syarat material. Yang kedua namanya syarat formil. Apa itu syarat material yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah badan hukum? Ya. Yang pertama adalah secara material, badan hukum itu harus mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta pribadi. Tidak bisa harta badan hukum itu bercampur dengan harta pribadi, tetapi harus ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta badan hukum. Dan nanti badan hukum misalnya ada yayasan, ada PT, itu badan hukum. Ada terpisah di situ. Yang kedua syaratnya, badan hukum itu harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Bisa profit oriented
atau profit, mencari keuntungan seperti PT misalnya, atau koperasi untuk mencari kesejahteraan anggota, atau untuk kegiatan sosial. Artinya tujuannya jelas. Tujuannya jelas, dari badan hukum tadi punya tujuan yang jelas. Yang ketiga punya kepentingan yang ia perjuangkan. Itu tujuannya jelas, punya kepentingan. Yang keempat, ada organisasi yang mengatur di dalam badan hukum itu. Ya ada ketuanya, ada bendahara, ada sekretaris. Ya. Kalau yayasan ya ada dewan penasehatnya, ada ketuanya. Artinya apa? Struktur kepengurusan itu harus ada di dalam sebuah badan hukum. Mengapa saya katakan harus ada dalam badan hukum? Karena ini berkaitan tadi kecakapan melakukan tindakan hukum. Kalau tadi saya katakan hukum personal itu jelas 21 tahun, tetapi kalau ini adalah badan hukum, maka harus ada pengurusnya, karena pengurus nanti ini yang akan menjalankan organisasi badan hukum itu sendiri. Ketua yayasan misalnya, direktur utama misalnya kalau dalam PT, dia bertanggung jawab bertindak untuk dan atas nama daripada organisasi badan hukum yang ia wakili. Nah, setelah memenuhi 4 syarat tadi itu, maka syarat yang berikutnya formil, tadi material, formil. Ya. Maka syarat formilnya adalah dia ada kewajiban untuk didaftarkan. Untuk didaftarkan. Ya, tergantung jadi badan hukumnya nanti. Jadi yayasan, ya. Nanti ada di Kementerian Hukum dan HAM tempat pendaftarannya dengan persyaratan tertentu. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya bahas tentang apa itu, tentang badan hukum. Nah, badan hukum setelah terbentuk sebenarnya itu dapat dilihat dari berbagai aspek sebenarnya. Badan hukum dilihat dari aspek kewenangannya, itu ada 2. Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik ada badan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan aparatur negaranya atau dengan warga negaranya. Untuk kepentingan apa? Kepentingan bersama warga negara. Jadi publik itu badan hukum yang mengatur antara warga negara dengan negara, pemerintah. Ya, misalnya hukum tata negara, pemerintah daerah, itu hukum publik. Badan hukum publik itu instansi pemerintah, badan hukum publik. Ada juga yang namanya badan hukum yang kedua, namanya badan hukum privat. Privat itu tadi pribadi. Ini merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan ikatan perjanjian kerja biasanya itu, ya. Perjanjian kerja. Untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Misalnya tadi yayasan. Itu badan hukum perdata. Misalnya PT misalnya. Perseroan terbatas. Itu ada unsur privatnya. Ini kalau melihat dari aspek badan hukum, melihat dari aspek sisi kewenangannya. Ada juga kita bisa melihat badan hukum, kita lihat dari aspek tujuannya. Ada 3. 1, badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Misalnya apa? PT, perseroan terbatas. Yang kedua, ada juga badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota. Misalnya koperasi anggota. Ada juga badan hukum yang punya tujuan ideal. Misalnya badan hukum berkaitan dengan keagamaan. Ideal. Nah, tujuan. Nah, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri sebenarnya dalam pasal 1653 itu mengatur juga tentang badan hukum, membagi 3 juga dalam hukum perdata itu. Ada badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya BUMN, instansi pemerintah. Yang kedua ada badan hukum yang diakui oleh pihak pemerintah, misalnya koperasi, PT, dan badan hukum yang bersifat ideal di bidang sosial.
misalnya pendidikan di dunia pendidikan atau tentang tentang yayasan. Nah, terhadap masing-masing ini badan hukum, apakah itu pribadi atau itu berupa badan hukum, itu ada kewajiban yang namanya domisili. Domisili hukum, ya. Jadi meskipun itu tadi orang pribadi, itu ada yang namanya domisili hukum. Perusahaan PT sama, ada yang namanya domisili hukum, sehingga tidak ada yang namanya PT kalau tidak punya domisili, tidak ada, tetap ada. PT, koperasi, berkedudukan di mana? Nah, tujuannya adalah ini sebagai tempat diketahuinya, tempat secara yuridisnya itu ditinggali. Kalau dalam perdata itu ada namanya istilah domisili. Kalau dalam hukum perdata, hukum acara perdata nanti ada namanya tempat tinggal yuridis dan tempat diam atau nyata. Tempat tinggal yuridis itu adalah sesuai dengan KTP, kartu tanda penduduk. Misalnya saya mempunyai KTP Kudus. Artinya apa? Secara yuridis saya bertempat tinggal di Kudus, berdomisili di Kudus. Tetapi ada juga yang namanya domisili itu adalah tempat diam. Tempat diam. Artinya apa? Artinya tempat diam itu adalah tempat aktivitas seseorang kesehariannya. Jadi tempat seseorang melakukan aktivitas kesehariannya itu adalah tempat diam. Contoh kan begini, mahasiswa misalnya, mahasiswa asal Jepara, punya KTP Jepara, kemudian kos di Kudus, maka dapat dikatakan mahasiswa yang berKTP Jepara tadi itu dikatakan bahwa dia mahasiswa tadi adalah bertempat tinggal di Jepara, bertempat diam di Kudus. Karena dia KTP-nya adalah ada di Jepara, tetapi kosnya di Kudus, tempat diamnya di Kudus. Nah, ini perbedaan antara tempat diam dan tempat tinggal. Ya. Ada juga domisili itu menyangkut masalah pilihan hukum, biasanya dalam perjanjian. Nanti ini sudah menyangkut hukum acara sebenarnya. Pilihan hukum, misalnya dalam perjanjian jual beli. Jika terjadi sengketa, maka akan memilih Pengadilan Negeri Kudus sebagai tempat penyelesaian sengketa. Artinya pilihan hukum dipilih dalam perjanjian. Ada juga tempat tinggal namanya ikutan. Ya, ikutan. Misalnya anak ikut orang tua misalnya. Jadi domisili dalam hukum itu ada 4, yuridis, tempat diam atau tempat yang nyata, tempat pilihan dalam perjanjian, yang keempat adalah tempat ikutan. Misalnya anak harus ikut kepada orang tuanya. Ya, tentu ada banyak manfaat tentang domisili tadi itu dalam rangka ya ada banyak hal keuntungannya ya, untuk pemilihan umum, untuk memastikan domisilinya dan sebagainya, ada banyak hal. Nah, di dalam hukum tentang orang itu juga berkaitan dengan catatan sipil. Ya, catatan sipil. Artinya pencatatan peristiwa-peristiwa hukum untuk dicatatkan sebagai apa? Sebagai dokumen. Ya, biasanya nanti kalau untuk pembuktian wajib dicatatkan, misalnya tentang kelahiran, muncul yang namanya akta kelahiran. Lahir di mana? Di Kudus. Lahir di mana? Di Rembang. Artinya akta kelahiran nanti ini sebagai bagian dari hukum perorangan atau hukum perorangan. Karena ada peristiwa di mana ia dilahirkan. Ada juga catatan sipil itu punya kewenangan juga tentang kematian. Ya, nanti akta kematian. Dia punya kewenangan untuk menerbitkan yang namanya akta kematian. Jadi kematian itu nanti akan dicatat di situ. Itu biasanya untuk memastikan, biasanya kalau dalam pengalaman saya itu ya untuk katakanlah pembagian waris ya di pengadilan harus menunjukkan akta kematiannya, kapan meninggalnya. Karena kalau belum meninggal berarti belum terjadi harta warisan. Maka ada akta kematian dikeluarkan oleh catatan sipil. Kemudian untuk misalnya perkawinan sama.
pencatatan perkawinan untuk mereka yang beragama non-muslim. Itu di catatan sipil. Ya. Jadi setelah menikah di gereja atau sesuai keyakinan masing-masing, ya kan, kemudian nanti akan dicatatkan di catatan sipil untuk perkawinan, perceraian. Tetapi untuk yang muslim, ya tentu berbeda. Karena muslim itu nanti pencatatannya di kantor urusan agama, bukan di catatan sipil. Termasuk perceraiannya. Perceraian nanti untuk mereka yang beragama Islam ya di pengadilan agama. Ya, nanti agama diputuskan baru dikirim kepada kantor urusan agama untuk dicatatkan bahwa ini sudah terjadi perceraian atau jadi perkawinan sama di kantor urusan agama. Nah, ini berbeda ketika mereka beragama selain Islam. Mereka dicatatkan tidak di kantor urusan agama tetapi di catatan sipil, catatan sipil. Catatan sipil juga punya kewenangan atau dalam hukum perorangan juga itu mengatur tentang katakanlah pergantian status, ya, salah nama misalnya, atau katakanlah statusnya dulunya suami istri dirubah lagi menjadi janda atau duda, ya nanti itu biasa dalam KTP, ya kan. Pergantian nama kewenangan siapa? Ya kewenangan dari kalau catatan sipil untuk merubah. Cuman memang untuk merubah itu ya harus ada penetapan pengadilan. Tidak bisa kemudian perubahan nama itu tiba-tiba kesan datang ke catatan sipil untuk merubah nama. Tidak bisa, harus melalui sidang. Contoh lah, misalnya ada seorang yang punya nama misalnya Ponium. Karena gaya namanya diganti menjadi Fani misalnya. Ya harus ada penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan yang intinya dia merubah bahwa nama Ponium itu adalah orang yang sama dengan Fani. Jadi tidak bisa kemudian seenaknya katakanlah merubah nama, tidak bisa. Karena masing-masing peristiwa hukum tadi itu, pencatatan tadi tentu ada akta. Akta ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegangnya. Karena akta yang dikeluarkan tadi itu adalah akta otentik. Akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sehingga itu adalah kebenaran hukum, kepastian hukum. Ya. Juga akan menyangkut tentang status diri seseorang. Di statusnya jelas di situ. Karena dalam akta otentik itu kan apa peristiwa yang diuraikan di dalam keterangan di situ itu adalah kebenaran hukum. Tentu akta ini adalah dibuat oleh orang atau pejabat yang berwenang. Nah, karena ada pejabat berwenang, maka ini juga katakanlah sebagai alat bukti. Nah, alat bukti di mana? Ya ketika ada katakanlah sengketa hukum, maka akta ini akan menjadi alat bukti. Bahkan kalau dalam hukum acara perdata itu yang namanya akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu lagi katakanlah membuktikan. Misalkan saya punya KTP Kudus, itu kebenaran hukum. Kalau orang mengingkari bahwa KTP saya adalah palsu, maka kewajiban ia yang mengatakan palsu itu harus membuktikan bahwa KTP saya adalah palsu. Selama dia tidak bisa membuktikan, itu adalah kebenaran hukum. Jadi tidak bisa katakanlah terbantahkan untuk kepastian hukum. Ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan keadaan tak hadir, ya sedikit dengan keadaan tak hadir. Di dalam hukum perdata itu ada suatu kondisi yang menyebabkan seseorang dinyatakan tidak hadir. Ya, misal dalam keadaan tertentu, ya. Nah, untuk menyatakan orang tidak hadir tidak seperti absen di kelas itu, tidak hadir tidak begitu. Misalnya mau pembagian harta misalnya,
ini si A adalah misalnya salah satu ahli waris misalnya, dia tidak dapat terhadir, ya ada penetapan pengadilan. Ya, kapan dikatakan dia tidak hadir? Adalah 30 tahun sejak ada putusan pengadilan atau 100 tahun sejak kelahirannya. Di 100 tahun kemudian baru dapat dia dikatakan tidak hadir, karena kalau dia tidak diketahui alamatnya tidak bisa kemudian karena si A tidak ada alamat tidak jelas, maka kemudian dibagi harta warisan tidak bisa. Harus ada pernyataan pengadilan yang menyatakan keadaan tak hadir, baru dia bisa membagi yang namanya harta warisan. Sekarang itu nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.